ada suara ketukan pintu. Nah si Rama waktu itu mikir, oh itu mungkin atasan kita tuh udah marah karena kita telat nih buat briefing sebelum kerja ya kan. Ngomonglah Rama ini di ruangan, Bu dikit lagi Bu, bentar lagi siap kami, kata dia. Nah si Fikri memang udah siap duluan Wak, langsunglah dia berjalan ke arah pintu kan, mau buka pintunya nih. Nah pas pintu itu dibuka Wak, ternyata bukan atasan mereka yang ngetok, tapi seorang ibu-ibu perawakan tua pakai kemeja warna biru kan. Lagi gendong bayi Wak, yang lagi nyusu bayinya nih. Kagetlah mereka waktu itu. Kagetnya ini bukan karena kaget takut Wak, tapi lebih kaget ke penasaran gitu. Kenapa penasaran? Karena satu, ruangan itu tuh ruangan khusus Wak, ruangan hanya untuk petugas. Dan untuk masuk ke ruangan itu harus pakai ID card khusus tuh yang ditapin. Jadi orang biasa nggak mungkin bisa masuk. Terus yang kedua, kalau betulan ibu ini tersesat, agak nggak mungkin juga dia ini bisa sampai di depan ruangan mereka. Karena buat masuk ke area staff itu juga ada penjagaan ketat, bahkan ada pemeriksaan khusus malah. Sehingga orang-orang yang bukan pihak pesawat atau otoritas bandara nggak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah jadi kagetnya itu lebih ke kaget, kok bisa ibu ada di sini gitu. Kok bisa masuk ibu? Itu masih area Wak ya, bukan di luar langsung tempat umum. Tidak, masih dekat area, di dalamnya ada ruangan khusus ganti baju tuh mungkin untuk siap-siap. Nah karena mereka merasa heran Wak, Rama sama si Fikri ini bertanya sama ibu itu kan, ibu mau kemana? Ibu dari mana? Mereka memastikan siapa tahu memang ibu ini betulan kesasar. Ibu penumpang bukan Bu? Ada boarding passnya Bu? Ibu tujuannya kemana? Nah setiap ditanya kayak gini Wak, ibu tuh diam aja, sama sekali nggak gubris pertanyaan mereka. Fikri sama Rama waktu itu makin bingung lah kan, kok diam aja ibu nih. Tapi karena mereka juga udah telat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk nganterin si ibu itu ke security-nya bandara yang memang lagi berjaga nggak jauh dari ruangan itu. Yo Bu ikut kami, ikutlah ibu tuh. Maksud mereka pengen kayak nitipin ibu ini ke security bandara biar ibu ini udah nggak kesasar lagi. Nah pas udah ketemu sama security bandaranya Wak, Rama pun langsung bilang, Bang ibu ini mungkin penumpang Bang, tolong ditanya ya ini pesawat apa dan harus diantar kemana. Barusan ibu ini nyasar loh Bang ke ruangan staff, tolong Bang ya kami buru-buru, kasihan ibunya bawa bayi, tolong. Nah si abang security yang mendengar perkataan Rama pun juga heran, kok bisa ibu sampai di ruangan staff ya, padahal dari tadi aku lah jagain bagian depan ruangan staff kalian, dan selama aku ngejagain juga aku nggak ngerasa ada orang yang masuk, ada orang umum yang masuk ke situ, nggak mungkin juga aku bisa masuk. Nah tapi karena ngerasa bertanggung jawab nih, akhirnya abang security itu pun menyanggupilah permintaannya Rama. Iya Rama, nanti udah tenang, ini urusan aku, pergi lah ke sana. Dan akhirnya Rama sama Fikri pun merasa aman nih, ibu tersebut sudah dititipkan kepada security langsung. Dah tuh nggak lama kemudian Rama sama Fikri masuk lagi ke ruangan staff untuk ikut briefing kan sama atasan mereka sebelum kerja. Dah singkat cerita briefing pun selesai, mereka lalu jalanlah lagi ke ruangan staff lainnya buat ambil peralatan kerja Wak. Nah, setelah keperluan kerja sudah di tangan mereka, mereka pun berjalan lagi menuju pos masing-masing. Tapi Wak, pas lagi jalan ini Rama sama Fikri berduanya lagi berpapasan sama ibu-ibu pakai kursi roda berumur sekitar 50 tahunan gitulah. Dan nangis dia sambil didorong sama anak magang bandara pakai kursi roda. Nah nggak jauh dari ibu itu ada atasannya Rama sama Fikri yang ternyata juga ngikutin si ibu dari belakang. Nah